Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat Islam iman, yang memberikan kita nikmat sehat sempat, yang memberikan kita berbagai bentuk kecintaan, tanda-tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang mampu kita rasakan bersama sehingga kita dikumpulkan, dipertemukan di tempat yang mulia ini demi menyambut sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dianggap sakral oleh agama, sesuatu yang menjadikan manusia ini selalu dan selalu bisa belajar di dalam setiap haliyah kehidupan ini, baik itu waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala, serta umur yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sehat, serta segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita merupakan bentuk rasa cintanya Allah Ta'ala kepada kita, dan diperintahkan juga kita untuk mempertanggungjawabkannya nanti di hadapannya. Maka momen-momen yang seperti ini adalah sesuatu yang indah, yang harus kita rasakan keindahannya, yang harus kita rasakan bersama kebersamaannya, karena duduknya kita, kumpulnya kita semata-mata alasan utamanya adalah satu kalimat paling sakral yang Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala berdakwah untuk membawa kalimat tersebut. Kalimat apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Setiap jengkal tanah di negeri Mekah, setiap gunung-gunung yang ada di negeri Mekah, temboknya, anginnya, batunya, kerikilnya, airnya, pohon-pohonnya, semuanya menjadi saksi, menjadi persaksian dari perjuangan yang luar biasa dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu tempat pun di negeri Mekah kecuali Rasulullah pernah berdiri di situ sambil mengucapkan kepada umat, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai seluruh umat manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan menjadi manusia yang beruntung di dunia sampai di akhirat kelak. Itu yang diucapkan oleh Nabi kita. Dan perjuangannya Nabi bisa kita rasakan manisnya sampai sekarang ini. Ketika Rasulullah pernah berada di satu titik, beliau sholat di depan Ka'bah. Di dalam sujud beliau datang orang-orang kafir Quraisy membawa segala sesuatu yang baunya busuk, mulai dari kotorannya hewan, jeroannya hewan, segala sesuatu yang baunya busuk dibawa ke hadapan Nabi, dilempar di atas punggung Nabi. Tidak ada satupun orang Mekah yang berani menghalau hal tersebut. Gak ada satupun dari umat Islam yang berani untuk maju, karena yang melakukannya adalah para petinggi-petinggi Quraisy. Lari seorang perempuan kecil dengan langkahnya yang juga masih kecil keluar dari rumah Sayyidah Khadijah sambil mengucapkan kalimat-kalimat, apa kesalahan ayahku sampai kalian memperlakukannya semacam ini? Apa yang membuat kamu melakukan hal yang semacam ini? Beliau lari sampai ke depan abahnya, dibersihkan itu kotoran. Setelah bersih, Rasulullah bangkit dari sujudnya. Setelah itu beliau mengucapkan salam, dipeluk putri tercintanya tersebut, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra, yang kala itu usianya belum sampai 6 tahun. Nangis
menangis, air mata enggak berhenti dari mata Sayyidah Fatimah, ditenangkan oleh Nabi Muhammad mengatakan, ya Fatimah la tabki ya Fatimah, wahai Fatimah kamu enggak perlu nangis wahai Fatimah, fa inna dina abaki balighun ma balagati syams. Ketahuilah wahai Fatimah, suatu saat nanti agama ayahmu ini akan sampai di setiap jengkal tempat yang di situ ada sinar matahari, maka di situ akan ada orang-orang yang sujud rukuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan yang luar biasa. Akan datang satu saat wahai Fatimah di mana umat Islam ini akan menyebar ke seluruh penjuru dunia dan mereka semuanya akan menjadi pengikut dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kalimat mulia beliau, yaitu la ilaha illallah. Maka kita kumpul karena itu. Karena kita bersama-sama di sini untuk mengenang hal tersebut. Kita bersama-sama dipertemukan sama Allah Ta'ala. Ikatan terkuatnya adalah karena kita sama-sama para ahli la ilaha illallah. Apalagi anak pesantren, biasanya setiap rutinannya ada tahlilan. Ada kan tahlilan? Di sini tahlilan kan? Jangan sampai saya masuk pesantren yang enggak tahlilan, ya. Jadi kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Nabi semuanya terbukti di zaman sekarang ini orang berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma masuk ke dalam agamanya Allah, tapi mempelajari agamanya Allah, mengkaji agamanya Allah, menghafal ayat-ayatnya Allah, nyari tahu segala detail dari apa yang datang dalam kurun waktu 23 tahun dakwahnya Nabi, keluar berbagai macam cabang keilmuan. Ada yang namanya ilmu nahwu, ada yang namanya ilmu sharaf, ada yang namanya ilmu sirah, ada yang namanya ilmu balaghah, ada yang namanya fikih, ada yang namanya segala macam bentuk keilmuan. Itu asal muasalnya atau akarnya ada di dalam masa dakwah 23 tahunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun Rasulullah dakwah di negeri Mekah, 10 tahun beliau dakwah di negeri Madinah, dan itu semuanya menjadi alasan segala sesuatu yang kita pelajari di pesantren-pesantren kita. Oke. Kalian semuanya adalah anak-anak yang istimewa. Kalian semuanya adalah anak-anak pilihan. Kalian semuanya adalah anak-anak yang diinginkan oleh Allah Ta'ala untuk menempati surganya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayat di sambungan sebelumnya itu sebenarnya Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Banyak orang mengkaji ayat ini mulai dari yarfa'illah, mulai dari Allah Ta'ala mengangkat derajatnya orang-orang iman beserta dengan mereka-mereka yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Padahal ini berkaitan dengan yang sebelumnya. Katanya Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian datang di satu majlis, setelah itu yang di majlis itu kesulitan untuk mencari tempat duduk, maka luaskan. Yafsahillahu lakum. Allah Ta'ala insya Allah akan meluaskan urusanmu dunia akhirat. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, wa idza qila syuzu fanshuzu. Kalau kalian disuruh bubar dari majlis, bubar. Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman. Berarti maksudnya apa? Yang diangkat
dari orang-orang iman, yang diangkat dari para pemilik ilmu adalah mereka-mereka yang memanfaatkan hidupnya, memanfaatkan umurnya, memanfaatkan kesempatannya untuk berpindah dari satu majlis ke majlis yang lain, dari satu kajian ke kajian yang lain, dari satu tempat baik ke tempat baik yang lain. Mereka-mereka yang semakin banyak kajian didatangi, semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian dieling-eling, orang Jawa semua kan ini? Dieling-eling, ada ya? Ada yang bukan ya? Berarti jangan ngomong bahasa Jawa. Jadi coba kalian ingat, mulai dari pagi tadi sampai sekarang ini, kalian ketika di pesantren pindahnya dari apa ke apa? Dari pindahnya dari ngapain ke ngapain kira-kira? Tengah malam qiyamul lail, iya kan? Habis qiyamul lail ngapain? Zikir. Zikir apa sek ngantuk? Apa antri jeding? Jadi dari mulai bangun tidur kalian sudah disetting ini sama pengurus pesantren, sama ustadzah-ustadzahnya, sama bunyai-bunyainya, untuk selalu terkondisikan dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Zikiran, habis itu nanti kajian, habis itu nanti roha, habis itu nanti sekolah, ketemu ustadz ini, ketemu ustadzah ini, dapat kajian ilmu ini dan lain sebagainya. Pulang nanti siang, sholat berjamaah, zikiran lagi, ngaji Al-Quran lagi, murojaah lagi, terus seperti itu rollingnya sepanjang semester. Nanti ada di skip sebentar ketika pulangan, megang HP-nya pas liburan, ya Pak Ndak? Nonton bioskopnya pas liburan. Iya ini Ustazah, dicatat yang iya itu Ustazah. Pulang berarti nonton bioskop itu, ya. Jadi kalian ketika di pesantren dipindahkan dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Disetting hidupnya untuk selalu ada di dalam majelis-majelis yang di situ semuanya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya yang ngangkat derajatnya kalian. Itu semuanya yang membuat kalian jadi orang-orang yang dinilai indah, bukan di mata manusia tapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bikin kalian dianggap sama Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang menghamba dengan sebenar-benarnya penghambaan. Karena kita melakukan hal itu semuanya dengan landasan kalimat La ilaha illallah. Kembali lagi, punjerane asal muasalnya ada di dalam keadaan hati kita. Semakin hati kita ini sambungannya sama Allah Ta'ala baik, indah, kalian akan dikasih nikmatnya ngaji, dikasih nikmatnya zikir, dikasih nikmatnya bangun malam, dikasih nikmatnya melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, karena semua itu adalah tali-talinya Allah Ta'ala untuk ngangkat derajat kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang kalau jalan di jalan ilmu, berarti dia itu lagi nyiapkan jalannya dia ke surga. Karena jalan surga ini jalan yang luar biasa sulit. Jalan surga itu jalan yang luar biasa rumit. Jalan surga itu nggak bisa didapatkan dengan rahatul jasad, nggak bisa didapatkan dengan badan yang leha-leha, otak yang leha-leha, kehidupan yang males-malesan, yang nggak mau melakukan ini itu di dalam kebaikan, yang nggak mau seperti itu. Oke, itu berarti jalannya dia ke surga ini masih belum dimuluskan oleh dirinya sendiri. Tapi ketika kita memaksakan diri kita, semua orang di awal usianya untuk menggapai perkara yang diridhoi Allah Ta'ala selalu dimulai dengan proses paksaan.
Tapi nggak apa-apa, yang sabar di dalam hal tersebut. Karena kalau kalian nggak sabar di usia tersebut untuk ngaji, untuk rajin, untuk belajar, maka kalian akan harus dipaksa merasakan dhullal jahli tula hayati. Capeknya jadi orang bodoh sampai akhir usia. Jadi orang bodoh itu nggak enak. Jadi orang nggak ngerti apa-apa itu nggak enak. Jadi orang yang nggak paham harus gimana di dalam mengisi kehidupannya, harus ngomong apa kepada orang seperti ini, saya harus memperlakukan bagaimana, saya kalau di dalam muamalah seperti ini harusnya bagaimana, nggak ngerti dia di dalam menjalani kehidupan, itu rasanya capek sekali dan dia harus menahan hal tersebut sampai akhir hayatnya. Makanya kemuliaan orang-orang mulia di sisinya Allah Ta'ala, mereka-mereka yang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, yang keren di mata Allah. Definisi keren ini kalau menurut kalian yang gimana? Salim, alim. Nah, ini mindsetnya anak pesantren kayak gini biasanya. Coba kalau anak-anak luar ditanya orang keren itu kayak gimana? Ya yang bajunya fashionable dong, ganteng dong. Kalau yang laki good looking lah, hidungnya lancip, pipinya merona, mulutnya mungil, nanti rambutnya ikel-ikel, kalau sispek. Sispek apa sispek? Kalau orang-orang ahli dunia yang kacamatanya itu pakai kacamata kasat mata, yang mereka anggap keren itu apa yang nempel di dalam diri seseorang atau apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Keren itu yang rumahnya besar lah, keren itu yang jabatannya tinggi lah, keren itu yang saldo rekeningnya MM-an lah. Itu yang dianggap keren sama manusia-manusia luar. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti hakikat dirinya sendiri. Karena dia nggak ngerti cara menghargai dirinya sendiri. Karena dia nggak ngerti kalau seluruh umur yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini juga akan menjadi modalnya dia untuk selamat masuk ke dalam surganya Allah atau terjerumus di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau orang kerennya itu pakai sesuatu yang kasat mata, padahal haliyahnya dunia itu selalu semacam ini. Dunia itu fana. Fana itu apa? Berubah. Dunia itu fana dan fana itu selalu berubah. Dan selalu ada awalnya, selalu ada akhirnya. Orang cantik paling berapa lama usia cantiknya dia? Orang badannya tegap berapa lama kira-kira dia badannya akan selalu seperti itu? Orang kaya raya berapa lama kira-kira dia menikmati kekayaan tersebut? Berapa banyak orang yang bangun rumah megah setahun 2 tahun ditinggali mati? Iya enggak? Berapa banyak orang-orang yang buru dunia dengan segala macam usahanya dia sampai diterak halal haram oleh dirinya, kelutik mati, selesai urusan hidupnya. Berarti apa? Orang semacam ini apa yang terjadi di dalam dirinya? Ya sudah, dia mati, jasadnya mati, bersama rohnya yang mati, bersama dengan namanya yang mati. Kalau dia nggak meninggalkan kebaikan sama sekali, nggak akan ada yang nyebut-nyebut namanya lagi. Nggak akan ada yang mencerita-ceritakan tentang dirinya lagi. Nggak ada yang akan mengenang sepak terjang dari manusia yang semacam itu. Bahkan bisa jadi dia sudah mati sebelum jasadnya mati. Makanya guru saya Habib Umar bin Hafid, kalau beliau ini suka, apalagi setiap hari Jumat itu selalu selesai rohah subuh, beliau berangkat jalan kaki ke makom Zambal. Ya, di situ makomnya aulia-aulia yang sangat banyak sekali.
Dan selalu ada beberapa orang yang julid, perkataannya orang-orang yang mengatakan, ngapain datang ke kuburan itu, ngapain kamu itu nyambah kuburan itu, ngapain doa di depan kuburan itu, ngapain. Jawabannya beliau simpel sekali. Orang cerdas, orang berilmu itu bisa membungkam seseorang dengan kalimat yang tipis. Jawabannya Habib Umar, mendingan saya duduk sama orang mati yang hatinya hidup ketimbang duduk sama orang hidup tapi hatinya mati. Orang hidup, napas dia, makan dia, minum dia, tapi hatinya mati. Diajak ngomongin kebaikan, nolak. Diajak ngomongin ilmu, nggak betah. Diajak zikiran, males-malesan. Ngapain saya duduk sama orang hidup yang hatinya mati? Mendingan saya duduk sama orang mati tapi hatinya hidup. Ini makamnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang mana ini? Oh, beliau yang dari mulai usia 2 tahun dikasih kebutaan sama Allah Ta'ala, tapi umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, umur 15 tahun sudah ngasih fatwa. Umur 15 tahun sudah ngasih fatwa, sudah mulai berdakwah di usia 15 tahun. Karangan kitabnya luar biasa banyak. Rotibul Haddad, Risalatul Muawana, Ad-Da'wah At-Tammah, dan lain sebagainya. Kitab-kitab yang kalian pelajari di pesantren-pesantren. Bab zikir beliau punya karangan, bab fikih beliau punya karangan, bab tasawuf beliau punya karangan. Dan setiap karangan-karangannya ini banyak mengena di dalam hatinya orang banyak. Bahkan sampai dikatakan di daerah Britania, di daerah Inggris sana, ada satu masjid yang berdiri di desa terpencil sekali, desa petit, istilahnya bukan tempat yang banyak orang lalu lalang di tempat tertentu, di desa, di Inggris lagi, di Inggris. Setelah itu ada masjid, namanya Masjidul Haddad, masjidnya Imam Haddad. Ditanya sama yang bangun, siapa yang bangun ini? Siapa yang bikin masjid di tempat ini? Kok bisa dinamakan masjidnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Ditanya, ternyata yang bikin adalah seorang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Dikatakan dia itu nyari, seumur hidupnya itu nyari tentang agama yang benar, tentang agama yang lurus, dan tempat dia belajar itu di perpustakaan. Di bagiannya agama-agama, dia sudah mempelajari ilmunya Kristen, dia pelajari ilmunya Yahudi, dipelajari semua ini, termasuk ilmunya orang Islam. Dari sekian banyak karangan buku-buku tentang keislaman, beliau selalu tertarik dengan buku karangannya Habib, orang yang namanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Orangnya sudah meninggal ratusan tahun sebelumnya, tapi karangannya ada di perpustakaan-perpustakaan, diterjemahkan pakai bahasa Inggris. Dari wasilah buku tersebut, orang ini akhirnya memutuskan masuk ke dalam agama Islam. Setelah dia masuk ke dalam agama Islam, wa hasuna islamahu, dia memperbaiki keislamannya, dia pengen bikin sesuatu untuk agama Islam, dia memutuskan untuk bangun masjid. Dikasih nama masjidnya dengan nama Masjidul Haddad, masjidnya Imam Haddad. Bayangkan, orangnya sudah di kuburan, tapi ngasih dampak yang luar biasa banyak. Semua pesantren di Indonesia ini yang pakai cara salaf, ngaji nahwu, pakai jurumiyah, itu semuanya identik sama kajian salaf. Mesti ada karangannya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang dikaji di tempat tersebut. Jadi kita semuanya, beliau ini meninggal dunia, tapi kiriman pahalanya itu luar biasa banyak. Pengen nggak jadi orang keren semacam ini? Kerenkan dirimu pakai ilmu. Jangan kerenkan dirimu dengan sesuatu yang lain. Maca enggak boleh Ustazah? Boleh. Kalian belajar maca, apa maca? Dandan. Pengen jadi MUA dan lain sebagainya, boleh, enggak apa-apa. Kalau kalian hobinya rias wajah, silahkan. Kalian punya hobi nata-nata pakaian, silahkan. Kalian punya hobi iniin rambut, silahkan, terserah. Kalian punya hobi dalam hal apapun, silahkan, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tapi bungkus itu semuanya dengan syariatnya Allah Ta'ala. Bungkus itu semuanya dengan aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai karena kita nyari dunia sampai merelakan akhirat kita. Jangan sampai kita hanya mulia di depan manusia tapi jatuh pandangannya Allah Ta'ala tentang diri kita. Harus dibenahi segala sesuatunya.
Dan setiap pembenahan ini asasnya selalu ilmu. Asasnya, jadi hamparan awalnya itu selalu ilmu. Makanya salah satu hal yang saya wasiatkan kepada kalian semuanya, anak-anak pesantren Darul Hikmah, anak-anak pesantren Darul Hikmah, selama kalian ngaji di pondok ini, selama kalian belajar di tempat ini, yang sabar, yang serius, yang sungguh-sungguh, karena waktu kalian gak akan tergantikan nanti, gak akan bisa diganti dengan waktu-waktu di luar, gak akan bisa dikembalikan ke masa yang lalu, gak akan bisa. Dan waktu ini sangat menentukan bagaimana kalian ke depannya, akan menjadi apa kalian ke depannya. Jalan hidup kalian selanjutnya itu bergantung dengan masa-masa semacam ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa idibtuliya Ibrahima rabbuhu bikalimat fa'atammahun. Belum ada yang nyampe sini hafalannya? Qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Nabiullah Ibrahim itu di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran 'alal alamin. Katanya Allah Ta'ala, aku itu milih, dan pilihannya Allah Ta'ala itu selalu benar, dan pilihannya Allah Ta'ala itu terserah Allah. Katanya Allah Ta'ala, dari sekian banyak manusia aku memilih 4 golongan manusia, 2 secara individu, 2 secara keluarga. Innallaha astafa Adam wa Nuhan. Dari golongan manusia Allah Ta'ala memilih Nabiullah Adam sekaligus dengan Nabiullah Nuh. Setelah itu Allah Ta'ala wa ala Ibrahim wa ala Imran. Setelah itu keluarganya Ibrahim, setelah itu keluarganya Imran. Nabi Adam sama Nabi Nuh, kenapa kok cuman beliau berdua? Enggak, kenapa? Innallaha astafa ala Adam wa ala Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran. Kenapa kok enggak yang 2 enggak pakai keluarga? Karena ternyata Nabiullah Adam sama Nabiullah Nuh enggak semua keluarganya masuk di dalam golongan orang-orang yang diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala. Enggak termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah Ta'ala. Nabi Adam punya Qabil, punya Habil, ya kan? Yang bunuh-bunuhan. Enggak bunuh-bunuhan, salah satu membunuh saudaranya yang lainnya. Yang satu menjadi brand ambasador kebaikan, yang satu jadi brand ambasador pembunuhan. Tidak ada satupun pembunuhan di atas muka bumi ini kecuali anaknya Nabiullah Adam ini ikut bertanggung jawab atas hal tersebut. Jadi enggak, Allah Ta'ala enggak innallaha astafa ala Adam, enggak. Innallaha astafa Adam. Setelah itu wa Nuh, setelah itu Nabiullah Nuh. Kenapa kok Nabiullah Nuh juga beliau sendiri? Karena enggak semuanya anaknya Nabiullah Nuh juga menjadi orang yang mulia. Ketika salah satu putranya akhirnya tenggelam, beliau protes sama Allah Ta'ala, ya Allah, katanya keluargaku bakalan diselamatin semua. Wa innahu min ahli. Ini anakku yang tenggelam ini juga keluargaku ya Allah. Jawabannya Allah Ta'ala apa? Innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu saleh. Katanya Allah Ta'ala, dia bukan anakmu. Padahal anaknya Nabi Nuh. Tapi katanya Allah, dia bukan anakmu. Kenapa ya Allah kok bukan anak saya? Innahu amalun ghairu saleh. Karena dia enggak beramal baik kayak kamu. Makanya setiap nasab itu terputus di hari kiamat. Enggak pantas itu orang itu berbangga sama nasabnya, itu enggak pantas. Bapakku kan kiai, bapakku kan Habib ini, bapakku kan orang alim ini. Kalau kita enggak niru apa yang mereka miliki, dari mulai akhlak, keilmuan dan lain sebagainya, kita enggak patut untuk membanggakan diri kita. Sesungguhnya anak muda itu yang mengatakan, ha anadha, ini loh saya, dengan keilmuan saya, dengan akhlak saya, dengan keseriusan saya, dengan keindahan apa yang tidak ada di dalam diri saya, ini saya. Jadi ketika seseorang itu berilmu, siapapun apapun keadaannya, dimanapun dia berada, itu gak akan berpengaruh untuk dia, akan selalu menjadi orang yang mulia. Innallaha astafa Adam wa Nuh. Setelah itu Allah Ta'ala wa ala Ibrahim. Kenapa kok Allah Ta'ala di dalam Nabiullah Ibrahim beliau mengatakan keluarganya Ibrahim? Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu adalah sosok seorang nabi yang selalu menyempurnakan setiap ujian yang datang kepada beliau.
umurnya disempurnakan, doanya disempurnakan, pendidikan anaknya disempurnakan, pendidikan kepada istri-istrinya disempurnakan. Bahkan sampai saking sempurnanya tauhidnya Nabiullah Ibrahim, ketika beliau dilemparkan pakai ketapel besar sama Raja Namrud yang waktu itu melemparkan beliau ke dalam kobaran api yang luar biasa besar, diikat kedua tangannya, diikat kedua kakinya. Datang malaikat Jibril nanya sama Nabi Adam, "Ya Adam, wahai Adam, apa kamu butuh bantuanku?" Katanya Nabi Allah Adam, "Amma anta fala." Kalau minta tolong sama kamu saya nggak butuh. Saya minta tolong kepada Dia yang tahu persis dengan keadaan saya sekarang. Setelah beliau mengucapkan kalimat tersebut, Allah Ta'ala bersabda, Allah Ta'ala mengatakan kepada nar, kepada seluruh api yang ada di seluruh muka bumi, "Ya nar, kuni bardau wasalaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kalian semuanya ini dingin dan menyelamatkan untuk seluruh jasadnya Nabiullah Ibrahim. Beliau keluar dari kobaran api. Semua orang yang menyaksikan mengatakan beliau tambah gemuk, tambah sehat, tambah mengkel, padahal keluar dari kobaran api kurang lebih 40 hari. Bayangkan. Karena apa? Karena beliau menyempur. Di ayat tersebut, wa idibtuliya Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahun. Beliau itu adalah sosok orang yang ujian apapun, kalimat-kalimat apapun yang datang dari Allah Ta'ala, ujian apapun yang datang dari Allah Ta'ala, beliau selalu menyempurnakannya. Makanya ketika kalian di pesantren ini belajar dan sempurnakan pembelajaran. Kalau kalian ngambil Al-Quran, sempurnakan Al-Qurannya. Kalau kalian ngambil tafakuh, sempurnakan tafakuhnya. Sempurnakan waktu kalian, sempurnakan fokusnya kalian, sempurnakan sabarnya kalian, sempurnakan tirakatnya kalian. Anak pondok memangnya butuh tirakat, Ustazah? Oh, butuh sekali. Anak pondok itu butuh, sangat butuh tirakat melebihi orang-orang luar. Harus sering-sering puasa, harus sering-sering bangun malam, harus yang takdim sama gurunya, harus yang punya hormat sama orang-orang yang kita ambil ilmu dari mereka. Biar apa? Biar disempurnakan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu tanpa barokah juga nggak jadi apa-apa. Dan semua ulama sepakat al ilmu bitta'allum. Kalau mau pinter itu nggak ada jalan lain kecuali belajar. Kalian pengen pinter di dalam satu bidang keilmuan, nggak bisa kecuali harus belajar sungguh-sungguh di dalam belajar. Tapi berkahnya ilmu ada di dalam khidmatil masyayikh, ada di dalam khidmah kepada guru-guru kita. Jadi jangan disangka anak pesantren yang sukanya bawakan sandalnya ustadzahnya, yang sukanya bawakan tasnya ustadzahnya, yang sukanya kalau ustadzahnya kelihatan kehausan diambilkan minum dan lain sebagainya, itu nggak ada pahalanya dari Allah Ta'ala. Di situ ada sumber keberkahan. Maka sempurnakan semuanya. Di usia-usia semacam kalian ini, penyempurnaan itu harus dilakukan. Dadi ojo medot neng tengah dalan. Nggak betah saya. Setahun belajar nggak betah, boyong. Setengah tahun nggak betah, boyong. Nanti pindah pondok, boyong lagi, nggak betah lagi. Mau pindah lagi, nggak betah lagi, pindah lagi. Di sini nggak bakalan sempurna dia kajiannya. Belajarnya nggak akan sempurna. Jadi harus selalu sempurnakan semuanya. Jadi saya ngaji, Bismillah. Saya mondok, Bismillah. Memang diniati nggak enak. Abahnya Ustazah dulu setiap kali kita dijenguk ataupun balik dari pondok, selalu wasiatnya beliau, ingat tujuan dari rumah. Cuman itu kalimatnya beliau. Abahnya Ustazah namanya Habib Muhammad bin Salim As-Segaf. Bukan ulama, bukan kiai, bukan orang punya pesantren, punya toko itu loh. Kalau yang rumahnya daerah sini pasti tahu toko El Sagaf itu. Tahu. Kalau yang pernah belanja di situ yang pakai cadar itu, kalau nggak Ustazah, ya kakaknya Ustazah, ya adiknya Ustazah. Atau kalau nggak di toko Restu, yang kalau belanja ATK, itu abahnya Ustazah pedagang. Jadi istilahnya hal-hal beliau mewasiatkan seperti itu. Ingat tujuan dari rumah.
Kalau kalian nanya kepada diri masing-masing, mondok tujuannya apa? Pindah tidur, nyenengin orang tua. nyenengin orang tua, bagus. Taat sama orang tua, bagus. Tapi jangan terpaksa saudara disuruh orang tua. Iya, mayoritas. Itu yang akan mengikis kesempurnaan dari ilmu yang akan kalian dapat. Jadi ditata niatnya, dibenahi niatnya. Dan insya Allah kalau masuk pesantren, guru-guru kalian mesti ngajarin, ayo ditata niatnya. Sebelum ngaji baca doa ini, setelah ngaji baca doa ini. Jangan cuma dibaca aja, jangan. Tapi diresapi makna-maknanya, biar madat atau pemberian dari Allah Ta'ala ini banyak akan mendatangi kita. Dan perempuan itu bisa jadi orang-orang yang luar biasa. Perempuan itu bisa menjadi sosok manusia-manusia yang memiliki efek di dalam perjuangan Islam ini banyak. Salah satu diantaranya gurunya Imam Syafi'i. Kenal nggak sama Imam Syafi'i? Di mana kenalannya? Katanya kenal. Kenal Ustazah, wong imam madhabnya kita masa nggak kenal? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i yang terkenal dari muda dengan kecerdasannya. Dikatakan kalau beliau ngaji atau beliau menghafal sesuatu, ya, kalau menghafal sesuatu 2 lembar ini buku misalkan, itu salah satunya harus ditutup. Kalau nggak ditutup, dua-duanya ikut hafal. Kalau beliau masuk ke dalam pasar, beliau selalu nutup telinganya. Kalau nggak nutup telinga, hafal semua mata dagangan plus harganya. Nah, karena biasanya orang dagang kan, ayo jeruk 10.000, ayo ini berapa? Katanya kalau nggak ditutupi telinganya, itu keluar dari pasar apal semua dagangan yang dijual sama orang-orang di pasar itu. Saking cerdasnya Imam Syafi'i. Saking cerdasnya Imam Syafi'i. Tapi satu waktu beliau pernah merasakan momen di mana hafalannya ini berkurang. Kalau biasanya sekali baca hafal, ini harus diulang 3 kali baru hafal. Kalau kita sudah 20 kali belum hafal, 30 kali belum hafal. Nah, jangan minder. Itu semuanya jatah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di setiap kali perjuangan itu selalu akan ada bagian yang Allah Ta'ala berikan di tempat tersebut. Dulu Ustazah ketika ngafalin Quran di Hadramut, di tempatnya Habib Umar, kebetulan setoran hafalannya itu sama putrinya Habib sendiri, namanya Ustazah Aisyah. Satu halaqah itu sekitar orang 10 atau 15 orang rata-rata, ya. Jadi dalam kurun waktu berapa bulan gitu sudah banyak yang masuk juz 5, ada yang masuk juz 6, ada yang masuk juz 7. Tapi ada satu anak Indonesia dari Jawa Tengah, satu anak itu juz 1 nggak keluar-keluar. Teman-temannya sudah jauh sampai juz 5, 6, 7, dia masih juz 1. Itu pun muter-muter terus. Ngadu sama Ustazah Aisyah, Ustazah saya ini kok dedel sekali, kenapa ya Ustazah? Kok nggak hafal-hafal? Teman-teman saya sudah nyalip saya jauh sekali, kok saya nggak hafal-hafal? Katanya Ustazah Aisyah, apa jawabannya beliau? Jangan kamu kira yang hafalannya banyak itu lebih mulia dibandingkan kamu. Karena waktu ngajinya sama, waktu murojaahnya sama, waktu setorannya sama. Bedanya mereka ganti-ganti surat, kamu nggak ganti-ganti. Bedanya mereka ganti-ganti juz, kamu nggak ganti-ganti juz 1 terus. Tapi kan durasinya sama. Dan kesabaranmu di dalam hal tersebut pasti akan diberikan balasan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti sekarang beliau jadi orang yang manfaat, ngajar di beberapa tempat, ikut juga di pesantrennya Habib Soleh Al-Jufri yang ada di Solo sana. Ya, jadi khidmah untuk umat, manfaat keilmuannya. Sedangkan banyak orang-orang yang ilmunya di atas beliaunya ini justru malah nggak bisa memanfaatkan keilmuannya. Jadi dhullana fit ta'allum, kesulitannya kita di dalam belajar itu pasti diganti sama Allah Ta'ala. Keberkahan, keilmuan yang tidak Allah Ta'ala berikan di tempat yang lainnya. Kembali lagi ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini pernah suatu hari beliau itu ngaji 3 kali baru hafal. Ngadu sama gurunya, syakautu ila waki isu ahifdi fa arsyadani
ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asin. Ini yang beliau katakan, Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, wahai Syafi'i, sesungguhnya aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang hafalanku yang sulit. Beliau mengarahkan aku untuk meninggalkan maksiat karena ilmu itu adalah hakikatnya adalah cahayanya Allah Ta'ala, dan cahayanya Allah gak akan diletakkan di hati para pendosa. Maka anak pesantren ini, makanya tadi Ustazah bilang harus tirakat, harus jadi anak yang beradab, harus jadi anak yang mawas diri. Karena keberkahan ilmu itu juga sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang semacam itu. Imam Syafi'i ini salah satu hal yang terkenal dari beliau juga adalah banyaknya gurunya beliau. Salah satu guru yang beliau anggap sebagai guru ada seorang perempuan namanya Sayyidah Nafisah, tinggalnya di Mesir sana. Asalnya beliau dari Madinah. Jadi Sayyidah Nafisah ini salah satu dari cucunya Rasulullah SAW dari jalurnya Sayyidina Husain. Jadi cucunya anak turunan dari Sayyidina Husain, ada salah seorang di antara mereka yang namanya Sayyidah Nafisah. Terkenal dengan keilmuannya, terkenal dengan keberkahannya, terkenal dengan sesuatu yang indah yang ada di dalam diri Sayyidah Nafisah. Beliau pindah dari Madinah ke Mesir. Setelah pindah ke Mesir, banyak orang yang memperhitungkan keberadaan beliau karena keilmuannya, karena doa-doanya yang mustajab. Termasuk diantaranya yang bikin beliau terkenal itu ketika beliau punya tetangga orang Yahudi. Salah satu anaknya orang Yahudi ini lumpuh, kakinya nggak bisa jalan. Ketika orang tuanya mau pergi ke suatu tempat, dititipkan ke rumahnya Sayyidah Nafisah, masih kecil anaknya, dititipkan ke rumahnya Sayyidah Nafisah, sama Sayyidah Nafisah diterima. Setelah itu beliau cuman beberapa kali aja waktu wudhu, si anak ini kan nggak bisa jalan, air wudhunya ini nyiprat ke kakinya anak lumpuh tersebut. Tahu-tahu bisa jalan. Tahu-tahu bisa jalan. Ketika orang tuanya datang kaget, loh anak saya ini lumpuh, kok tahu-tahu bisa jalan? Katanya Sayyidah Nafisah, nggak saya apa-apain, dia cuman kena cipratan air wudhu saya. Akhirnya masuk Islam. Orang tua seanaknya, sekeluarga semuanya masuk ke dalam agama Islam. Dan sejak saat itu banyak sekali orang-orang Mesir yang mendatangi beliau untuk ngambil ilmu, untuk meminta doa, untuk melakukan banyak hal kepada Sayyidah Nafisah. Akhirnya yang namanya orang yang punya ikatan yang kuat sama Allah Ta'ala, beliau merasa terganggu. Ini orang jadi banyak datang ke rumah saya sholat saya jadi keteteran, zikir saya jadi keteteran, bacaan Al-Quran saya jadi keteteran. Akhirnya beliau memutuskan untuk balik ke Madinah. Ketika beliau mau balik ke Madinah, orang Mesir protes, demo. Orang Mesir demo, bahkan sampai kedengeran sama presiden waktu itu. Akhirnya presidennya turun tangan, mendatangi Sayyidah Nafisah, merayu beliau agar tetap mau tinggal di negeri Mesir. Katanya Sayyidah Nafisah, saya ini bukan apa, saya itu mau aja khidmah sama umat itu saya mau. Tapi apa yang mereka lakukan mulai mengganggu hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi saya ini bukan orang kaya, saya bukan orang yang punya rumah yang luas. Ketika mereka jubel-jubel di rumah saya nggak bisa khidmah kepada mereka secara benar. Maka presiden waktu itu bilang sama Sayyidah Nafisah, wahai Sayyidah Nafisah, tinggallah kamu di Mesir. Untuk urusan orang-orang yang mendatangimu, katakan kepada mereka, sekarang peraturannya cuman boleh datang di hari Rabu sama Sabtu. Selain hari itu rumahnya Sayyidah Nafisah ditutup. Dan setelah itu raja mengatakan, wahai Sayyidah Nafisah, rumahmu, istilahnya kamu nggak perlu tinggal di rumahmu lagi. Sekarang aku hadiahkan kepadamu rumah yang cukup besar untuk kamu tinggali. Sekarang jadi masjid, namanya Masjid Sayyidah Nafisah. Kalau kalian umroh mampir Mesir, datangi tempatnya Sayyidah Nafisah. Itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi Sayyidah Nafisah, dikatakan Imam Syafi'i itu kalau sumpek-sumpek, beliau itu yang didatengin Sayyidah Nafisah. Nanti didoakan sama Sayyidah Nafisah. Kalau beliau badannya lagi nggak enak, kalau lagi sakit, karena Imam Syafi'i itu dari kecil sakit-sakitan.
Beliau ulama, tapi dikasih cobaan sama Allah Ta'ala berupa sakit yang berkepanjangan. Salah satu sakit yang cukup mengganggu Imam Syafi'i, beliau itu maaf punya wasir, kena sakit wasir, ambeien. Bahkan kalau lagi parah itu maaf dari duburnya itu ngucur darah. Sampai pernah dikatakan ketika beliau kajian, ngisi kajian seperti ini, biasanya kan ustadzah itu kan datangnya terakhir. Santri sudah ready, kayak ustadzah tadi datang, kalian sudah ready duduk semuanya, ustadzah baru datang. Nah itu memang aturannya kayak gitu. Nah Imam Syafi'i juga gitu, biasanya beliau itu nunggu dulu muridnya ready semuanya baru beliau datang. Tapi suatu hari beliau itu datang awal, sudah duduk di tempatnya, ngisi kajian, ngisi keilmuan. Setelah itu nunggu muridnya pulang semuanya baru beliau pergi. Ada salah satu muridnya yang curiga, ini kenapa Imam Syafi'i nggak kayak biasanya? Ternyata ketika didekatin, ternyata Imam Syafi'i itu duduk di atas kursi, di bawah kursinya itu dilubangin sama beliau, di bawahnya itu ada ember. Dan ternyata sepanjang kajian itu dari duburnya itu keluar darah terus menerus. Tapi beliau tetap ngisi kajian. Dan beliau nggak pengen itu diketahui sama murid-muridnya. Jadi Imam Syafi'i itu sakit dapat istilah salah satu ujiannya beliau punya sakit yang parah. Nah itu kalau beliau sakit seperti itu mesti ngirim orang. Kalian datang ke tempatnya Sayyidah Nafisah, minta Sayyidah Nafisah untuk doakan saya, didoain. Kayak orang biasanya, Allahumma rabbana atibil ba's, didoain dengan doa-doa yang semacam itu. Tapi suatu hari dikatakan ketika utusannya Imam Syafi'i sakit parah sekali, utusannya disuruh datang ke tempatnya Sayyidah Nafisah, jawabannya Sayyidah Nafisah, mata'allahu bin nadhari ila wajhihil karim. Semoga Allah Ta'ala memuliakan Imam Syafi'i dengan pertemuan yang indah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan kepada Imam Syafi'i mengatakan, oh berarti saya nggak panjang umur ini, kayaknya bentar lagi saya akan meninggal. Maka salah satu wasiatnya beliau, nanti kalau saya meninggal, Sayyidah Nafisah suruh jadi orang yang pertama kali nyolati jenazah saya. Akhirnya begitu beliau meninggal, dimandikan, dikafani, dibawa ke masjidnya Sayyidah Nafisah, disolati sama Sayyidah Nafisah beserta sama perempuan-perempuan masa itu. Setelah itu baru bapak-bapak yang nyolati. Ada sebagian ulama yang mengatakan ghafarallahu Syafi'i bis Sayyidah Nafisah. Allah Ta'ala itu ngampuni Imam Syafi'i berkah dari sholatnya Sayyidah Nafisah. Wa ghafarallahu man shalla ala Syafi'i bis Syafi'i. Dan Allah Ta'ala mengampuni dosanya orang-orang yang nyolati jenazahnya Imam Syafi'i berkah dari Imam Syafi'i itu sendiri. Jadi Imam Syafi'i berguru sama seorang perempuan. Berarti apa? Perempuan itu bisa dapat porsi keilmuan, itu bisa. Selama kalian serius di dalamnya, dibarengi dengan ketakwaan yang luar biasa, Allah Ta'ala akan ngangkat derajat kita sama dengan derajatnya para laki-laki. Laki-laki sama perempuan itu setara. Cuman bedanya cara ibadahnya aja yang dibikin berbeda sama Allah Ta'ala. Kalau laki-laki auratnya cuma dari pusar ke lutut, kalau perempuan sebadan. Oh laki-laki yang jadi imam harusnya memang laki-laki, perempuan jadi makmumnya laki-laki. Iya benar, laki-laki jadi imam, perempuan jadi, cuman caranya aja. Tapi dalam hal pahala dari Allah Ta'ala sama-sama. Bahkan gurunya Ustazah dulu Habib Umar pernah mengatakan, ketika ada satu orang yang sempat nyeletuk semacam ini kepada beliau, kesian ya perempuan-perempuan itu, kemana-mana harus pakai jilbab, nggak boleh kelihatan siapa-siapa, suaranya nggak boleh terdengar, apalagi orang-orang Hadramut ya kan, suaranya aja nggak boleh kedengar. Ustazah ini direkam, masuk ke radio dan lain sebagainya. Awalnya nggak mau, tapi karena terus didesak sama beberapa orang, ayo Ustazah ngaji Ustazah biar lebih banyak manfaatnya ini itu dan lain sebagainya. Ustazah ngadep ke gurunya Ustazah, ke Habib Segaf Baharun Dalwa itu, nanya sama beliau, Beb, boleh nggak saya ngisi kajian di radio? Boleh nggak saya kalau suaranya kedengeran laki-laki? Kadang-kadang bapak-bapak juga nanya loh Ustaz kalau di radio. Katanya Ustaz Segaf, nggak apa-apa. Semoga ada keberkahan di situ. Orang Hadramut itu terkenal orang-orang yang sangat menutup dirinya.
Sangat-sangat menutup dirinya. Jadi ada orang ngomong, kesian ya perempuan itu nggak bisa kemana-mana harus izin suaminya, harus nutup aurat, kepalanya nggak boleh kelihatan dan lain sebagainya. Katanya Habib Umar, jangan dikira perempuan itu lebih rendah daripada kalian. Justru kalian yang lebih kasihan. Perempuan itu dia bisa belajar dari laki-laki ataupun juga perempuan. Tapi kalau laki-laki bisanya ngajinya sama ustadz aja, ya nggak? Kalian banyak kan punya ustadz, ustadznya juga banyak. Tapi anak-anak pondok putra belajar nggak sama ustadzah? Enggak. Jadi kalau perempuan justru bisa, dan jangan dikira dari golongan perempuan itu nggak ada wali-walinya Allah Ta'ala. Banyak di antara mereka yang juga mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah, yang punya keberkahan luar biasa, punya doa-doa yang mustajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak di antara mereka yang mengungguli kebaikannya para laki-laki. Sayyidah Fatimah Zahra dikatakan kalau semua perempuan itu kayak Sayyidah Fatimah, maka niscaya perempuan pasti lebih afdal daripada laki-laki. Ya. Jadi mesti perempuan itu lebih afdal dari laki-laki kalau mereka semacam Sayyidah Fatimah Zahra, semacam Sayyidah Fatimah, semacam Sayyidah Asia, semacam Sayyidah Maryam, semacam Sayyidah Aisyah di dalam keilmuannya, di dalam penjagaan dirinya, di dalam khidmahnya kepada suami, di dalam sabarnya menghadapi suami semacam Fir'aun. Orang-orang mulia-mulia semacam ini mereka lebih mulia dibandingkan para laki-laki. Dan kembali lagi, kemuliaan orang-orang mulia ini asal muasalnya selalu adalah keilmuan yang memahamkan mereka untuk nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalian semuanya digampangkan belajarnya sama Allah, dikasih keseriusan di dalam belajar, dikasih semangat di dalam belajar. Nikmati waktu-waktu kalian di pesantren, karena itu nggak akan tergantikan dengan waktu yang lainnya. Nikmati setiap khidmahnya kalian di pesantren, karena itu juga nggak akan tergantikan lagi di luar sana. Nikmati pertemanan kalian di pesantren, karena pertemanan di pesantren ini insya Allah menjadi pertemanan paling murni yang kalian nggak akan bisa nyari teman-teman yang semacam ini di luaran sana. Jadi dinikmati, dirasakan dengan penuh rasa hati yang indah. Nggak usah terbayang-bayang. Tapi kan teman-teman di luar bisa HP-an. Kalian lebih mulia, kalian diselamatkan. Mereka yang nggak diselamatkan, yang di luar kan bisa ngelihat cowok-cowok ganteng. Kalian diselamatkan, mereka yang nggak diselamatkan. Jadi disyukuri, difahami, belajar yang serius, disempurnakan semuanya. Insya Allah semuanya akan menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk umat. Bisa nyenangkan orang tuanya, bisa nyenangkan guru-gurunya, paling ininya bisa menyenangkan hati baginda kita Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah berbangganya itu bukan dengan sesuatu yang sifatnya harta duniawi dan lain sebagainya, enggak. Tapi fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Yang aku banggakan adalah pencapaian umatku. Lihat ini, umatku jebolan pesantren ini bisa manfaat semacam ini untuk umat. Ini yang ngaji kitab ini ternyata bisa ngajarin orang lain di luar sana. Pengen nggak kalian jadi orang kayak gitu? Terus sekali lagi, kerenkan dirimu dengan ilmu, maka Allah Ta'ala akan mengangkat derajatmu setinggi-tingginya. Akhirul kalam, insya Allah cukup segini saja. Kapan-kapan semoga ada kesempatan untuk disambung kembali. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan pertama dan yang terakhir, tapi ada pertemuan-pertemuan lanjutan. Dan mungkin kita semuanya ada di dalam lingkaran rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.